Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pengen Ngaji Gus Baha. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah beliau, pengajian beliau. Segala materi sudah saya persiapkan. Mari kita dengarkan bersama. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini yang hati-hati kangge kaum santri yang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya dua dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa? Tuhan. Is'alana ilahan kamalah menapa? Ali. Dan ini penting kalau aturakan bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Kalau nanti matur temriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Sama ini kena isroh patung, dua karisma, kemudian umurnya tua, kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir, nah itu waktu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur. Anane itu aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu mulai antipati patung tak ngamet. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tagarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya, di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ono patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Jika sesaji terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi ketika jahiliyah orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadur wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera
ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum yakufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad, setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim tuhanna ki hajarun la tadur wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tubi ma qabdal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madaroti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngembung. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral, itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang patungnya digawe meripati mendelek suntune sangar wong wedi. Anak digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anaknya wedi utawa iba. Mulane kula syukur ya, termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ya ijtihad pemikiran kan apa lu. Mulane Kak baru bentuke ra jelas, lu hikmah ngoten. Muga Kak baru bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah karo-karuan. Buan kotak uwiran ra jelas, buan ben ora ana kemusyrikan. Ku hikmah kena apa Kak baru ana bentuke. Mungkin Kak baru kebahagiaan orang Islam tak dunia, jadi bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Berko Islam itu anti patung, jadi Kak ora mutu to, gamane bentuke Kak mboten artistik blas. Cara petakono seniman, petakono ahli seni ya. Seorang artis ibad, kotak, wireng. Ya karena itu, perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu personifikasi Tuhan yang rawan kemusyrikan. Seperti itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Bilane Nabi Musa innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu. Ya. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Terus wa anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Firaun. Wingi-wingi disulapen Allah sangka Firaun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Barang saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora melok terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati iku piye? Padha-padha hormati pangeran sing duwe cara bantu kowe lepas saka cengkramane napa? Terus aghayrallahi abghikum ilaha wa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu yang disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terang. Kita ini diam-diam sering syirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya tadi. Saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu pusing.
Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng doyan dhuwit ngoten. Ora di dhuwit ra iso urip. Mas narano dhuwit, awak lemes kabeh. Kok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata liya ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang. Bahwa kita pernah ada. Saat ada kita ada butuh perempuan. Saat ada kita ada butuh teman. Saat ada kita ada butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka ada orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran, afaro'ayta manit takhuda ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafsu. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina. Seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk ke ora tobat, musuh zina ora barbar. Ya kula mboten ngeten mangan nopo. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Jadi dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tidak tanpa menjadi WT. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wes seneng. Aku zaman cilik dolanan banyu ya wes seneng. Dolanan pasir ya wes seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya jadi kiai, jadi seperuhin, ono wong dilo-dilo, terus naik hilang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng entah ini nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana pulau itu pengaruh orang urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau tidak, kita pasti akan melakukan syirik khofi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera, di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani takhuda ilahahu nawa. Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran, itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wawalladzi ansa'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansa'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahli Quran, ahliullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Coba truk diambungi wong ayu ana rasane to kan. Kowe setruk ning arep pemono suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qalilan ma tashkurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, putus cinta boleh tampar dan sebagainya. Enggak, pengaruh ya begitu, pengaruh ini menjadi penting.
Ini kita na'udzubillah min syarri dzalik. Kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu tidak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya Qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun taksawna apa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarab batu innama aku mutarab. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad, ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang, nak mati, bujuku, anakku. Ya, karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa ro'e tamanit taboda ilaha illallah. Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggup Lailatul Qadar tobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping 1000. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berholot tok ning atimu. Iya di sini berholot tok tidak boleh. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik khafi, syirik yang enggak kelihatan? Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan? Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia, melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bijak karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan. Karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita.
Nah, elemen-elemen itu mulai asam, awal, absor, wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham ya? Itu harus dilatih terus. Nah kalau menyangkut yang kayak selera, ya selera kayak yang lain misalnya, itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai-sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hai raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa?" Senang. Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andekan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, nggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam masih." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak kamu akan tergantung dengan fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah terusakan. Walama apa kau mau semangsane waras sapa Musa. Kala mengko dawuh sapa Musa subhana. Maha suci panjenengan. Tanzihan krana bersihna la kamaring panjenengan. Tubtu ilaika. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika maring sira. Min su'alima saking takok perkara. Utawa njaluk perkara. Lam umar kang ora den perintah ingsun diyono. Wa ana awalul mu'min. Wa ana uta ingsun iku awalul mu'minina. Iku kawitane pira-pira umum. Wa ana uta ingsun iku awalul mu'minina iku kawitane pira-pira umum. Di zaman ing dalam zaman itu. Jadi di pulau terang. Jadi rumah roh tenang, masalah salah paham nuriskan. Pulau terang dari segi ilmu yang mudah, artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran, yang enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekaligus. Itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa wa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni, ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, ini sama dengan salah paham. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah. Riwayat dari hadis sahih bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarawna bakum kama tarawnal qamara lailat kama tarawna lailatal qamar kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah. Lailatul Badri.
Kemudian ada banyak ayat wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningat. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyaf, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walam hisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya, khilaf antaranya ahli sunnah dan mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam fisorin. Satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka. Itu pendapat ahli sunnah dan mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat, misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Ishak sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon Rabbi arini anzur, ya Allah berilah aku kesempatan untuk melihat Engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya. Tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadra nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadra nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh. Gunung yang sekuat itu saja langsung kayak apa kalau muncul di hadapan Musa. Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian, ini rumah tenang, oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir karena laisa kamitslihi syai'. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Itu diriwayat hadis sahih. Dan Allah survei, melihat mendadak neraka, disurvei. Hal min majid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa baru? Nah, kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilah Nabi pas Allah survei itu. Wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti kriat-kriat, itu kan nampu arteno kan karu-karuan. Maksudnya bayang no pangeran bayang raksasa kan bukan mungkin. Bayang no pangeran nur juga bukan mungkin.
Masuk pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya duwai nopo-nopo di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu nggak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud, itu sudah ada al-misa, sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Yaitu di alam dzat. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi. Kita melihat karena dengan mata. Karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak perbandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora waras. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa apa? Lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makanan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuh yaumidin nadhirah ila rabbiha. Nah, soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali. Mungkin. Paham ya? Itu penting kalau aturaken tenan. Mohon titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Lah Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ngeten. Manjen rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Pakar-pakar tak niki ngoten, pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya isane mau mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir ora materi ini kan gak karu-karuan. Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi ora iso delok, mergo Allah ngendikan lantaran kamu ndak akan melihat ya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaran ini Nabi Musa, itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe, misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti, lantaran niku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane lan ura, aku ora kena asih delok.
Iya sapa wae ra iso delok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru jadi. Digeleng-geleng. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nah selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan kode kok cawe dong. Aku rasa seneng kue, iso wae seneng wong li. Kue ra iso ngartekno, saya rasa seneng wong lanang mboten saged. Ora seneng kue. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong. Beda nak cewek itu ilmu mending ngene. Aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne iki kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni, mboten lan ura. Ya ini jalan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat, tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku ra iso delok aku. Ora aku ra iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratul Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ra kena didelok. Nah ngono nggih pun. Balik kados itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwiri kaifin walam bisawab. Ini sing dadi akidah ahli sunnah ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah fawah bihilafi dzalik. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini, ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa, ya Allah tidak begitu. Namanya ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalik. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini gue sendiri pujian-pujian disebut mukhalafatul bilhawa. Menurut terus. Qala jawab Allah Taala lagu maring Musa. Tidak usah peristiwa ini. Ya Musa ini istofaitu ka alan nas. Inni istofaitu ka alan nas. Ini saat temen ingsun Allah iku istofaitu ka. Iku milih apa ingsun ka ing sira. Ikhtar tuka tegese milih ingsun ka ing sira alan nas ing atase manusia. Ahli zaman ika tegese penduduk sak periode diri salati kelawan tak pilih layak untuk risalah ingsun. Maksudnya untuk risalah Allah. Bil jam'i kelan jamak risalati wal ifradi lan ifrad. Diri salati mboten usah alif, ausial, lam mboten usah alif. Wa bi kalamilan tak pilih iso untuk ngendikan ingsun. Taklimi tegese ngendikan ingsun iya kaya ing sira. Fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara. Ate tukang pangan paring sapa ingsun ka ing sira. Minal fadli saking anugerah saking rahmat. Wa kunna ana sira iku menasaki ini aku setengah saking sing syukur-syukur kabeh. Kowe syukur an umi marang pira-pira nikmat muslim. Wa katabna lan nulis sapa ingsun lalu krana Musa fil alwah ing dalam pira-pira laut sabak. Nggih kuna maknani sabak. Lembaran-lembaran Taurat.
alwah Taurat tegese pira-pira lembarane Taurat. Wa kana lan ana alwah min sidril jannah saking dedaunan swarga. Au zabarjatin utawa saking jenis batu zabarjat. Au zamrotin sab'atin asra utawa sangka zamrot. Sab'atun aw asratun lemtirane ku nak rapi itu utawa 10. Mingkul lisain. Aku nulis neng Taurat mingkul lisain saking saben-saben urusan. Yuktaju kang den butono apa ilahi fitin ing dalam masalah aku. Dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama. Mau itu tan hale dadi mau itu nasihat. Wa tafsilan lan hale dadi penjelas. Tapi nanti kese dadi penjelas likul lisain maring saben-saben perkara. Dawud kul lisain badalun dadi badal minal jari wal majrur qabla usrumi ila dawu. Fakut mongko ngalapo sira ing alwah. Qabilhu. Tegese nampa sira. Qabilhu tegese nampa sira ing ikilah dalil utawa ing ikilah. Jadi wow sing katabna lagu ming. Ekul nanti tegese ngucap sapa ingsun muqaddar. Hale sing kira-kira ana qabilha bikuwatin. Kowe lem nampa Taurat bikuwatin kelawan tenanan, kelawan serius. Bijidin tegese kelawan tenanan wastihatin lan nggih tenanan sing fisik mijidin istihad itu tenanan cara berpikir. Ane kalau pemikiran jenis istihad. Mijidin itu keseriusan fisik, istihad itu keseriusan berpikir. Wa amur lan perintah sira kaum maka ing merintah sira kaum maka ing kaum sira. Ya kudu supaya ngalap sapa kaum muka. Supaya ngalap bi ahsaniha kawan bagus-bagus wah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan, mengambil dengan cara yang terbaik. Saurikum darul fasidin. Bakal ngetokno ingsun kum ing sira kabeh darul fasidin ini. Omahe to domisiline pira-pira sing fasik. Fir'aun atau Fir'aun wa ba'i lan pira-pira pengikut Fir'aun. Wa ya te darul fasikin misru iku Mesir. Ditak tabiru supaya ibar sira kabeh bihin lawan al-fasikin. Saat ribu bakal nginggokno sapa ingsun an ayat di saking ayat-ayat ingsun. Maksudnya diparingi ra paham. Adalah ini kudrati tegese dalil-dalil kekuasaan ingsun minal masnu'at. Saking pira-pira barang sing diciptakno wa ghairi halang liyane masnu'at. Aku bakal nginggokno maksud tidak diberi kepahaman. Sapa sing gak diparingi paham alladzina wong akeh atakabaruna kang angkuh sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Diwiri hati lan tanpa hak. Wong sing sombong ora bakal paham ayat-ayat Allah. Bi'an asdalhu. Gambare Arab yen to nginakno sapa Allah, memberikan kehinaan sapa Allah hum ing alladzina. Fala yatakabbaruna maka sok ben ra iso sombong sapa alladzina fiha ing dalem Arab. Wa iyaro lamun ningali sapa alladzina yatakabbaruna kula ayat ing saben-saben ayat. Layu minum mongko ora iman sapa alladzina fiha lan ayat. Wis dikandani ra nurut. Wa iyaro lamun ngerti sapa alladzina sabila rusdi ing dalan kebenaran. Tori rusdi tegese dalan kebenaran. Ayil huda tegese petunjuk alladzi rupane huda. Huda itu hati bahasane itu bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hadi Rasulillah. Katakan wa khairul huda napa? Rasul dan ndak apa-apa. Wonten dua bahasa. Alladzi rupane huda akan teko apa huda ing jelas saking ngersane Allah. La yatakhiduhu sabila. Wong orang ngalap sapa ngakeh ing arus di sabilan ing dalan. Yasluku kang ngambah sapa alladzina ing sabil. Nek ora barang apik ora dilek. Wa iyara sabilal ghayyi yatakhiduhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngakeh sabilal ghayyi ing dalan kesesatan. Idolali tegese dalan kesesatan. Yatakhidu mongko ngalap sapa alladzina ing sabilal ghayyi sabilan ing dalan. Dzalika sarfu. Utai mengkono-mengkono pengalian, maksudnya uang kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan tak temne alladzina yukadzibu mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat itu. Kula niku maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sakniki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kayak ayat niki, ngendikane Allah, aku gak akan memberi hidayah sama orang-orang yang punya perilaku demikian.
Nak arep jalan apik ora dinggo, nak arep jalan elek dieng. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fase, ana wong maca Quran nangis iku janda. Maca nangis sing ditangisi apane? Kok ana maca Quran guya-guyu, ngrungokno ngono kok guya-guyu sing diguya-guyu. Sementara mereka tidak pernah janggal ketika misalnya nyetel kitaro iso nangis. Itu nyentel musik rap, iso gedap. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal, dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah kombek kiai, kombek masjid, dua tiga no masjid, tiga no kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika dua tiga no lonte, tiga no pre. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi. Masalah ziarah kubur atas nama sama-sama ulama, artinya tidak atas nama tradisi. Atas nama tradisi orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering disuruh dimintai tolong terjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya saya bilang saya mau diskusi caranya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya katanya, jadi ngaku itu. Tidak harus jelas. Seperti ini bukan urusan sombong. Memang kalau orang harus berdebat dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan repot kan. Terus tersangka kan. Nah itu kan repot gitu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan komoro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran. Itikaf di masjid. Ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah nopo? Terus saya tanya, maksudnya itu mesti salah. Ya salah, karena harusnya kan baca Quran, wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, oke itu salah. Saya tanya sekarang, kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis juga ngedikan gini, maca Quran itu saya apik di masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu maca Quran sing apik di masjid, tentu aku ora maca Quran ning omah. Ya ora maca ning kuburan, ya ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik to, ya apik diwaca ning ndi wae napa? Apik. Lah tepane diwaca ning kuburan. Diwaca ning tenan bener kuwi ya. Iku ora baleni malih ya. Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga ya. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus, kalau di kuburan jadi tersangka kan, dianggap nopo. Nah, pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau tidak ada batasnya, baca Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan, saat kita kalau di ada. Menang dia, ya memang nggak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada pun itu rati tahlili, ya rati pitung dinani, ya rati patang pulau dinani. So entek sampai nanti terang no. Andai kan itu kebenaran, tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi debat kan meyakinkan. Andai kan itu satu kebenaran, tentu yang pertama melakukan para sahabat. Nyatanya tidak ada riwayat Kanjeng Nabi ditahlili pitung dino, di patang pulau dinani di kho. Mana ada haul Rasulullah? Oleh Syabdul Qadir mana ono? Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, oke, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya. Ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang dingendikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi.
Wa man dzakaroni fi mala'in dzakaltuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda nggak pernah melihat bahwa tahlilan untuk eling pengiran rame-rame? Jadi sing sunat ora ngitung dinan ini tahlilan rame-rame itu. Kenapa kamu tidak pernah melihat bahwa kayak tahlilan ya hal itu anggap eling pengiran apa? Rame-rame. Oh sing diwiridno ya ora muni ya Abdul Qadir Jilani ya Sunan Bonang ya Kalijogo. Lah kalau gitu memang sirik. Sakroku tahlilan sik khol la ilaha illallah la ilaha illallah. Iya toh. Yang dirapatkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lho nggih to masih khol Sunan Bonang atau kaya temen ya Sunan Bonang Sunan Bonang boten. Tetap la ilaha illallah. Khol Kalijogo wali kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu? Bahwa ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu. Sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak berdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kuda. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu aja. Ya tetap nggak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu wah itu. Ya itu kan ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Di umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misale mati dipendem terus mbok sing biasa jamaah ambek aku kondongano. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya ora usah ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah, tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sama cari di hadis-hadis Muslim di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nanti kalau saat ini sudah di kiai tenan yang dalam tonggo-tonggo tahlil, Gus mengira bahwa wonten pitung dinane bapak kula. Ya, mbok teko wiridan bareng-bareng nggih Gus. Ya, sebenarnya. Jadi kalau anak kadang dikai waktu mau itu hasanah gitu. Supaya kemauan tahlilan wiridan bareng-bareng, teman rasa peduli polemik NU Muhammadiyah. Wiridan dengan ya apik masal ya apa? Apik sing ora apik misale kowe ya tamu iki duwe utangan, kiaimu sereten nak sembuh salam tempel duwe utangan. Ya saya cerita gitu aja. Artinya nak sembuh sugono iki gak utangan, ora duwe kasus ya apik. Jadi masalah iku asline ora kok perkara. Bolak-balik kalau itu jadi masalah kan. Penggalangan dangane rasane. Wong wasine ra janggal mbek wiridane. Kemudian anggo proposal negara mergo kok ya ini terkenal proposal untuk diri semalah iku sing masalah. Ini wong ora janggal. Ambek wiridan mboten apa? Sing janggal itu duwe bolak-balik mari janggal napa? Uang dari mana kok halnya besar-besaran mari janggal itu repot. Enggak artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa. Saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini, sungguh gila, sungguh bid'ah.
Wong kok iso gedhe-gedhe ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong iso nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang yang ngaji di kuburan? Orang-orang yang nangis saat ngaji di kuburan. Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang mesti fasik dihujat seperti demikian rupa. Orang-orang misalnya siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong gedhe-gedhe ini kelak? Sing dijanggali kok amen wong tahlilan. Apa ora iso janggal mek sing gedhe-gedhe ning jero napa? Iki amat maksud kula, cek seneng nek janggal mek wong saleh. Ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan gedhe-gedhe kan ya wong bingung. Padha wong nene kelak ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Dan itu sampai fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebulak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang kunci sekali sama Gus Dur. Tiap acara mesti hujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangklet aku. Gus nak jenengan termasuk sing gede Gus Dur untuk boten. Waduh, empat. Tapi gak titipan umum. Bodoh dia ini nak omongan kan nakalan, bisi-bisian. Jawab ulon ya. Biasa mawon. Ulon go, kalian Gus Dur biasa mawon. Artinya biasa mawon. Itu dia wong mukmin ora seneng ya kados kula seneng menjauh itu. Terus beliau menghujat semua bid'ahnya apa-apanya terus. Saya bilang begini. Saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fasik-fasik lain. Ya misalnya di Indonesia yang fasik itu pengeruk pasir ilegal juga fasik. Pedagang prostitusi juga fasik. Orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga. Dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fasik-fasik yang musma'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fasik, sindrom mesti fasik, misalnya Gus Dur atau siapalah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, betul. Mengenai kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang, sing hujat aku misalnya wong sing wis saleh timbang aku, kalau nak diceritani Gus yang lu boten seneng jenengan, senane hujat jenengan. Angger hujate aku mek tonte luwih sering tonte cek saleh. Tapi nak hujate aku luwih sering timbang hujat lonte. Jadi wong dengki ya. Loh iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan, kemungkaran belum pasti mungkar kadang dihujat secara berlebihan. Mari kula janggal kula kan ngoten sama mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karaoke luwih sirik misale. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang dolim. Hanya karena tahasud, saling ber. Lalu kalau baik Yailan puan jarang ngomong-ngomong. Kalau jagungan ya pas ngaji tok. Bukan ada kalau bakat jagungan pas ngaji tok, ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah di luar itu bukan jual kalau ngomong. Dari masyarakat kita kok ikut orang jenengan partai sing bener di. Partai yang benar ya partai ini Quran, Pasolihin, nanti dulu partai Jolimin lah. Nah itu masih biasa itu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan Pasolihin lah. Ya karena itu ya, kadang tidak adil itu ya. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya lalu sabila lalu iya tadi dulu apa? Sabila. Nanti dia nak sabila rusti layak tadi dulu. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu bagus ada seorang pengamat, ada seorang ulama.
Mungkin dia saking salehnya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh super mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran? Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat baru nopo ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayai nopo miliaran. Itu dari segi itu mungkin ada benar. Misalnya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lidah baru apa ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, hatinya tembah. Nantinya janggal lambe MTQ, berkontak miliaran dibiayai negara. Dengan pirang-pirang bah, nak negara gue olimpiade malah luwe kata. Niku malah jadi yang blotor, yang senam, yang nopo. Terus mikir, jangan ngono apa-apa kan. Enggak, artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan, ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang ora jelas. Kayak olimpiade, wong blotor dibiayai. Tunggu wong syaratnya renang kudu ngoten. Iku luwih entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang enggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditetir. Misalnya manusia ditetir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang tidak jelas faseknya. Saya bilang sama Kiai tadi, kalau Anda benci sama orang fasik musma'aleh dengan frekuensi yang setingkat benci Gus Dur atau lebih, ya bagus lah kalau itu masih banding kata saya. Bonang hobi ini dengan mau hujat Gus Dur, orang hujat lihat kan buat tenang. Ya sama, jangan-jangan dihujat Wahabi syirik mau orang yang kuburan. Wong sing ini tuh agak dihujat syirik. Nah, alasannya dari kuburan boleh aja boleh patol ya sama neng karaoke cari ayam cari tenang kok di karaoke. Aku loh foto-foto menghujat milih menghujat neng nikah timbang hujat neng kubu. Karena misalnya takok ya kecuali nggak akan bandingannya. Tapi sing neng kuburan tidak gedek sampai sini masjid apa dan nak soleh besoleh ya nak klasemen kok maksudnya itu masalah atau gitu nak soleh besoleh dia orang apa klasemen nah yang gitu mesti Google sini masjid hadis itikaf ning masjid luwih masyhur tiba itikaf ning kuburan ya masalahnya ya tapi perbandingan kita tentu sesama so jadi kayak aku Abang Mustafa pada soleh nak klasemennya kan berbeda misalnya begitu loh buatan memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itulah. Kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya watak benci. Itu untuk ahlul apa masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman hadaita sampai terakhir. Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu cuma orang karu-karuan, cuma budak. Beliau bilang gini di doa itu. Ya Allah, wa nakhla umayyab jurukan. Jadi setelah doa itu selesai. Dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurhakai engkau. Dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau.
Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbannya santri dewi, kelompok itu selama saya ngaji 10 tahun. Gara-gara itu partai ini, itu kan kebencian yang karena yang selama 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat. Barang kerungu itu partai, santri maksiat. Itu kan berdasar nafsu. Kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kamarnya udah Mustafa ngeteni ngurung kabar dari selingkuh lah kamarnya. Angger ngurung kabar dari selingkuh itu kan. Pas orang mutullah pokoknya tentang berdoa, orang maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa ya rasabilal napa istilah ayat tadi sabila ya rasabilal wa ya tadi napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya, pola pikir kita napa? Berbalik. Jadi mau kayak wong sing wis kelainan, ora wong jilbaban, manggo cadar, kok iso kok ora untok. Barang wong belajar gak janggal. Itu kan repot. Dadi wong belajar gak janggal, wong cadaran, wong jilbaban apa? Janggal. Kok iso ora untok. Enak jare wong saleh dene kadang ngono. Klambi rung dadi dinggo kan. Ora utuh. Wong belajar klambine mboten apa? Utuh. Boleh melarat. Tuku celana dawa ora kuatnya celana apa? Pendek. Mungkin kalau berpikir waras kan, boleh gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat, tuku celana apa? Pendek. Bukan sampai cara berpikir gimana kan? Menurut tersakan itu orang-orang yang cara berpikir salah itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat orang bakal paham ayat-ayat. Kemana orang bakal jadi wong apik. Mereka cara pandang juga salah. Di analum kadzabu di ayatina kelawan sebab dan yang ngake mendustakan sopong ngake di ayatina kelawan pira-pira ayat itu. Bahkan lan ana sopong ngake anggasan ayat dua filina kula likatu. Pakot mau sisi apa mesti sebagian Islam. Alladzina wa ngake kadzabu kamu dustakan sopong alladzina bi ayatina kelawan ayat-ayat itu. Waliko il akhirati lan pertemuan akhirat ayil basi tegese tangi sangka kubur wawiri yang jane bas habitat udah dibatal edato tegese tegese dibatal apa amal amale alladzina ma tegese perkara amilu kang kudu nglakoni sapa alladzina ing maksudnya ing dalem dina min khairin sanging kaapian kasilaturahim yen kok dene silaturahim basa takotin sutako fala sawab mengkora ana ganjaran iku mujud lalu ngerti wong akeh li agami syarti ana ora anane syarate ikilah amal itu wong apik kaya apa lan imane ora ana iku apike ra ditampa. Hal jauh nawana ora diwales sapa ngake maizan ati ora den wales sapa ngake. Illa jaza amat kecuali wales perkara kanu kang ana sapa ngake ya malun iku nglakoni sapa ngake. Minat tadbisi sanging gorono wal masilan pira-pira kemaksiatan. Alhamdulillah telah kita